إن الله وملائكته يصلون على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang kita nyampe di wa syaratul murtaji'i, dan syarat orang yang merujuk, illam yakun muhriman, jika tidak ada si orang yang murtaji ini, yang merujuk ini muhriman, menjadi orang muhrim. Muhrim nih dengan saja ke kawin pakaian ihram. Apa syaratnya? Ahliyatun nikahi binafsihi, ahli nikah dengan sendirinya. Maksudnya diri orang itu memang ahli untuk bernikah. Biruan dia tidak gila, tidak epilepsi waktu akan nikah kan. Terus dia tidak cukup syarat nikah. Tidak Cukup syarat nikah. Itu yang dikatakan ahliyatun nikah binafsi. Wahina idzin, dan ketika dia ahli nikah, fatasihhu raj'atus sakrana, maka sah oleh merujuk orang mabuk. Misal perempuan mabuk, sah dia rujuk. Bukan. Maka sah oleh rujuk orang mabuk. Jadi mabuk ini mabuk yang tidak sengaja. Sah rujuknya. Misalnya ini dia sudah talak, kemudian dia mabuk, tapi dia tidak sengaja mabuk. Jadi orang yang tidak sengaja mabuk ini lalu dia mabuk, dia sah untuk menerima sah rujuknya. Sah untuk bernikah dia, orang mabuk ini. Karena ahliyatun nikah kan? Ahliyatun nikah. Jadi orang mabuk itu sah juga untuk dinikah. Tapi orang mabuk yang tidak sengaja. Nah, jadi orang rujuk juga mabuk, tapi mabuk yang tidak sengaja. Kenapa dia sah rujuknya? Karena dia termasuk ahliyatun nikahi binafsihi. Kebalik berarti dengan cerai. Mencerai ini kan kalau dia tidak sengaja mabuk, maka tidak sah cerai. Oh enggak, apa yang saya sebut tadi? Niki kalau yang tidak sengaja, yang tidak sengaja mabuk, ini yang sah rujuknya, yang tidak sengaja mabuk. Karena kalau sengaja mabuk itu cerainya saja tidak cerainya sah. Kalau sengaja mabuk. Makanya kalau tidak sengaja mabuk maka tidak sah cerainya. Hukum cerai niki. Kalau niki kalau tidak sengaja mabuk sah rujuknya. Nah, kalau tidak sengaja mabuk dia sah rujuknya. La raj'atal murtaddi, tidak sah rujuk orang murtad. Oh, kena orang sebab ini yang sengaja mabuk juga sah rujuknya. Okay.
Orang sengaja orang sengaja mabuk, apalagi tidak sengaja apalagi tidak sengaja mabuk. Sehingga kenapa begitu? Karena sekalipun orang sengaja mabuk ini juga dia termasuk ahliyatun nikah binafsihi. Gitu. Berarti dua-duanya sah kalau rujuk. Nah, Mau sengaja mabuk mau tidak sengaja mabuk, sah rujuknya. Tidak dia dikaitkan lagi dengan kalimat rujuk saja nih tinggi. Tidak ada yang kinayah model yang dengan perbuatan dia rujuk nih kan. Nabi ada mungkin, tapi itu dibahas di kitab yang agak besar. Soalnya itu di beberapa dengan praktek acara dengan perbuatan saja sah rujuknya. begitu. Misal dia dalam edah dia bareng dengan istrinya, itu sudah dikatakan rujuk juga. Itu termasuk kinayah juga. Bil qauli wal fi'l, dengan ucapan dan perbuatan. Sah juga begini. Kemudian wala raja'ata wala raja' tadi la raj'atul murtaddi. Raj'atu dibacakan ada waktu pada raj'atu yang tadi. La apa tasihhu raj'atus sakran. La raj'atul murtaddi wala raj'atus sabi, dan tidak sah oleh rujuk anak kecil. Wal majnuni, dan orang gila. Kenapa? Li'anna kullam minhum, karena sesungguhnya itu daripada mereka, seorang murtad, anak kecil, dan orang gila, laisa ahlan lin nikah, tidak ahli untuk bernikah, untuk dinikah binafsihi, dengan dirinya. Bikhilafis safihi wal abdi faraja'atuhuma sahihatun. Berbeda dengan berlainan orang-orang safih, orang-orang bodoh. Tapi maksudnya kalimat bikhilafin as-safih, berbeda dengan orang safih yang dikatakan majnun dan sobi dan kalau orang safih ini orang bodoh. Orang yang di bawah pengampuan. Wal abdi, dan hamba. Tapi sekarang hamba kan tidak ada. Faraja'atuhuma, maka rujuk keduanya, seorang safih dan abd itu sahihatun, sahih keduanya. Karena dia termasuk ahlul lin nikah binafsihi. Lakin biiznil wali was sayyid, akan tetapi cara keduanya itu dengan izin walinya. Kan ada mungkin izin. Nah, ini ada. Min ghairi iznil wali was sayyidi, dengan tanpa izin walinya dan sayyidnya kalau si budak. Wa in tawaqqafa ibtida'u nikahihima ala iznil wali was sayyid, dan jika terhenti oleh permulaan nikah keduanya atas izin walinya dan sayyidnya. Nah, padahal kalau dia nikah harus ada izin walinya dan izin sayyidnya kalau si budak. Tapi kalau dia rujuk tanpa izin itu juga sah. Hadis.